Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan perkuliahan kita walau hanya secara daring. Tak lupa pula selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik teman-teman, pada video ini kami akan mempresentasikan materi dari kami yang berjudul Administrasi Dasar Perpajakan NPWP dan NPPKP. Materi pertama akan saya bawakan, materi kedua akan dibawakan oleh saudari Alvina Damayanti, dan materi ketiga akan dibawakan oleh saudara Muhammad Fadel. Oke, materi pertama, pajak terutang atau tahun pajak. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, di mana masa pajak adalah sama dengan 1 bulan kalender, tahun pajak adalah sama dengan 1 tahun kalender atau tahun takwin. Tahun pajak bisa menggunakan jangka waktu Januari hingga Desember, namun bisa dikecualikan jika mengajukan izin untuk menggunakan jangka waktu lain. Adapun dasar hukum pajak terutang, ada 3 undang-undang perpajakan yang menjadi dasar hukum pajak terutang. Di antaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Oke, selanjutnya pengertian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Jangka waktu 1 tahun kalender adalah jangka waktu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak selain tahun kalender dengan terlebih dahulu mengajukan izin ke kantor pelayanan pajak. Adapun contoh penerapan tahun pajak antara lain yang pertama, pemeriksaan SPT tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2019, maka pemeriksaan dilakukan terhadap SPT tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2019 dan dokumen pendukungnya untuk jangka waktu Januari sampai dengan Desember 2019. Yang kedua, pemeriksaan SPT tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2018, maka pemeriksaan dilakukan terhadap SPT tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2018 dan dokumen pendukungnya untuk jangka waktu Januari sampai dengan Desember 2018. Oke, itulah materi pertama. Selanjutnya materi kedua akan dibawakan oleh saudari Alvina Damayanti. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan penjelasan mengenai makalah kami tentang administrasi dasar perpajakan NPWP dan NPPKP. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan membahas tentang prosedur dan pembuatan NPWP dan NPPKP. Di sini prosedur dan pembuatannya ada 3. Yang pertama itu ketentuan pengajuan permohonan NPWP bagi pengusaha. Bagi seseorang yang berstatus sebagai seorang pengusaha, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Anda sebagai seseorang dapat mendaftar diri untuk memperoleh NPWP di kantor pelayanan pajak domisili atau kantor pelayanan pajak lokasi. Kantor pelayanan pajak domisili adalah pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan domisili wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak tersebut dapat berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai. Sedangkan kantor pelayanan pajak lokasinya yaitu kantor yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha, pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah pendaftar. Pengajuan permohonan NPWP dapat dilakukan melalui
melalui dua cara, yaitu secara manual dan secara melalui INPWP. Untuk memperoleh NPWP, Anda sebagai seorang pengusaha harus mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan atau disebut dengan KP4 setempat dengan melampiri dokumen. Adapun dokumen yang harus dilengkapi yaitu fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang, minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing. Yang kedua yaitu surat keterangan tempat kegiatan usaha Anda dari instansi yang berwenang, minimal lurah atau kepala desa. Yang selanjutnya yang ketiga, Anda sebagai wajib pajak dan berstatus sebagai pengusaha dan menjalankan usaha dan telah memenuhi ketentuan berbagai pengusaha kena pajak wajib melapor usaha Anda ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Anda. Yang selanjutnya, poin kedua itu tentang ketentuan NPPKP bagi pengusaha. Seorang pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam hukum apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar negeri pabean, dan melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha kena pajak adalah seorang pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Bertambah Nilai tahun 1984 dan perubahannya. Kemudian pengusaha kena pajak terdaftar dan memiliki NPWP adalah pengusaha yang dilakukan sebagai pengusaha kena pajak yang telah tercatat dalam tata usaha kantor pelayanan pajak dan telah diberikan surat pengukuhan kena pajak. Yang ketiga pelaporan kegiatan pengusaha. Setiap pengusaha yang dikenakan PPN berdasarkan peraturan undang-undangan perpajakan wajib melapor usahanya untuk dilakukan sebagai PPKP dan diberikan NPPKP. Jadi itulah sedikit pemaparan materi mengenai pembahasan kami yang saya bawakan. Saya kembalikan, terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah materi kedua. Selanjutnya materi ketiga akan dibawakan oleh saudara Muhammad Fadil, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pemateri ketiga akan membacakan tentang sanksi-sanksi, yaitu 1. Sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa bagi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk menyalahgunakan untuk menggunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda paling tinggi 4-6 kali jumlah pajak tentang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut didapatkan 2 kali apabila seseorang melakukan lagi tidak pidana bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Yang kedua, terdapat pula ancaman jika wajib pajak melakukan percobaan untuk melakukan pengukuhan PKP untuk menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan restitusi atau melakukan konferensi pajak. Ancamannya berupa pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.